Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, pada kesempatan yang pendek ini saya akan mencoba menyampaikan suatu pemikiran daripada seorang ulama besar yang bergelar Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama besar, seorang ahli tasawuf yang meninggalkan banyak karya tulisannya yang sangat terkenal. Diantaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan kepada kaum muslimin suatu pemikiran daripada Imam Al-Ghazali tentang sikap manusia terhadap orang lain. Maka Imam Al-Ghazali membagi manusia itu menjadi 4 golongan dalam hal membalas perlakuan orang kepada diri dia sendiri. Yang pertama, kata Al-Ghazali, ada orang kalau dia diberi oleh orang lain berupa kebaikan, dia dibantu, dia ditolong, dia dikasih berupa kebaikan-kebaikan, lalu sikapnya kepada orang tadi adalah dengan membalas kembali kebaikan-kebaikan orang itu dengan kebaikan pula. Ketika ada orang membantunya, maka dia bersikap baik kepada orang tadi, kemudian orang itu dibantunya. Artinya dia memang memperlakukan orang itu persis sama seperti apa yang dilakukan oleh orang kepadanya. Nah, ini kelompok yang pertama, kata Al-Ghazali. Nah, kalau yang pertama ini, kata Al-Ghazali, itu biasa. Karena memang kalau kita dibantu, diberi ya oleh orang lain, diperlakukan secara baik, maka kalau kita perlakukan orang dengan baik, itu adalah manusiawi. Dan memang itu sebuah kewajiban. Yang kedua, ada orang sikapnya, kata Al-Ghazali, ketika dia diperlakukan secara baik, dibantu, ditolong, tetapi dia perlakukan orang dengan cara yang tidak baik. Orang baik sama dia, tetapi dia jahat sama orang itu. Bahkan orang itu difitnahnya, diperlakukan secara tidak positif, sehingga orang yang memperlakukannya secara baik tadi menjadi antipati kepadanya. Nah, kata Al-Ghazali, orang yang seperti ini jelas kelompok orang yang tidak baik. Maaf, kata Al-Ghazali, bahkan orang seperti ini bisa tergolong kepada kelompok manusia tetapi yang berhati binatang. Karena dia dikasih, diperlakukan dengan baik, tetapi orang diperlakukannya dengan cara tidak baik. Nah, kelompok yang ketiga, kata Al-Ghazali, orang-orang yang diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak baik. Mungkin dia dizolimi, dihina, dimaki, dicaci, atau mungkin difitnah, tetapi dia juga memperlakukan orang itu dengan cara yang sama. Jadi kalau orang zolim, dia zolim pula kepada orang itu. Kalau orang jahat sama dia, dia juga jahat sama orang itu. Sehingga orang seperti ini, kata Al-Ghazali, tidak ada bedanya dengan orang itu. Bahkan orang yang seperti ini, kata Al-Ghazali, sama saja dengan hewan.
Karena ada sebagian daripada hewan itu yang seperti itu perlakuannya pada tuannya. Dia membalas dengan cara yang lebih kejam. Dia membalas dengan cara yang lebih tidak manusiawi. Dan yang keempat, kata Ghazali, adalah orang ketika dia diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak baik, tetapi dia balas, dia perlakukan orang itu dengan cara yang lebih baik. Ketika dia dizalimi oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, tetapi dia perlakukan orang lain itu tidak sama dengan apa yang diterimanya. Dia memaafkannya, bahkan dia berbuat baik sama orang itu. Nah, kata Al-Ghazali, inilah sebenarnya manusia yang paling terbaik itu, kata Al-Ghazali. Inilah orang-orang yang terpilih. Kenapa? Karena dia mampu mengungguli sifat orang lain. Dan ini adalah sikap perilaku dari para nabi dan rasul. Pertama nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah, banyak sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW diperlakukan oleh orang dengan cara yang tidak baik, tapi Nabi balas dengan hal-hal yang baik. Tentu kaum muslimin, kita berharap bagaimana kita masuk kepada kelompok yang keempat ini, yaitu orang yang diperlakukan dengan cara yang tidak baik, tetapi dia perlakukan orang itu dengan cara yang lebih baik. Semoga bermanfaat.